bisa keluar-keluar, pasti para sahabat ketemu dengan Nabi dalam kondisi sadar. Betapa banyak permasalahan yang mereka hadapi. Kenapa Nabi tidak pernah ketemu dengan Fatimah? Tidak pernah jenguk Aisyah, istrinya sangat dia cintai. Yang Nabi waktu sakit ingin dirawat oleh Aisyah. Istrinya 9 tidak ada yang dia jenguk. Sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak pernah dia jenguk. Imam Syafi'i tidak pernah dia jenguk, Imam Malik tidak pernah dia jenguk, Imam Ahmad tidak pernah dia jenguk, Imam Abu Hanifah tidak pernah dia jenguk. Ente dia jenguk, ente ini siapa? Ente ini siapa? Kok sangat spesial sekali sampai dijenguk-jenguk oleh Nabi, sampai Nabi kuburannya kosong ya. Lagi jenguk ente. Oleh karenanya jangan terlalu percaya sama seperti itu. Jangan terlalu percaya sama seperti itu. Sampai dalam satu kajian saya lihat di YouTube, ada yang sengaja dia lagi ceramah tiba-tiba dia matanya melotot seakan-akan Nabi sedang lewat. Ya, buat apa seperti ini? Bayangkan ente ustaz, Nabi hadir kajian ente, kira-kira gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perihal tentang berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dialami oleh para ulama, ini merupakan fakta serta didukung dengan data. Mulai dari generasi salaf, khalaf, mutakhirin sepakat bahwa bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan sadar adalah hal yang mungkin terjadi dan dialami oleh orang-orang tertentu. Memang ada sebagian ulama yang mengingkari hal tersebut, yakni berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan sadar. Namun ulama yang sepakat justru lebih banyak dan dalilnya lebih kuat. Di antaranya adalah Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadithiyah, Imam As-Suyuti dalam kitabnya Tanwirul Halak, Imam Asy-Syadzili dalam Tabaqatul Kubra, Imam Asy-Sya'rani dan ulama yang lain, termasuk Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Ad-Dakhair Al-Muhammadiyah. Juga ulama kontemporer diantaranya adalah Dr. Syekh Ali Jum'ah Mesir. Ada beberapa dalil yang dijadikan argumentasi oleh para ulama tersebut. Pertama adalah An Abi Hurairah qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdhah wa la yatamathalu asy-syaitanu bi. Barang siapa yang bermimpi tentangku, maka ia akan melihatku dalam keadaan sadar, karena setan tidak bisa menyerupaiku. Kata fasayoroni fil yaqdhah dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa tidak tertutup kemungkinan bertemu dengan Nabi Muhammad dalam keadaan sadar. Dan kalau kata tersebut dimaknai berjumpa kelak di akhirat, hal itu sangat tidak berdasar dengan alasan pertama, kelak di akhirat semua bakal melihat Nabi Muhammad SAW, baik yang pernah bermimpi beliau maupun yang tidak ketika masih berada di dunia. Sedangkan alasan yang kedua, dalam ilmu usul fikih, mentahsis nas baik Al-Quran maupun hadis tanpa adanya mukhassis merupakan tindakan yang keliru. Di samping juga dalam hadis tersebut tidak ada takyid atau penambahan kata kelak di akhirat atau kelak di hari kiamat. Dengan artian redaksi dalam hadis fasayaroni fil yaqdhah itu tidak bisa diarahkan melihat Rasulullah nanti kelak di akhirat atau ketika sudah kiamat. Sehingga yang tepat kata ulama fasayaroni fil yaqdhah memang diarahkan kepada bisa berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan sadar ketika masih berada di dunia. Ulama yang serius mengkaji persoalan ini adalah Al-Imam As-Suyuti. Beliau mengarang sebuah kitab khusus mengenai hal ini guna membantah orang-orang yang tidak percaya terhadap fenomena berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan sadar. Dalam kitabnya yang berjudul Tanwirul Halak fi Imkani Ru'yatin Nabi wal Malak, beliau menegaskan, faqad kathura su'alu an ru'yati arbabil ahwal lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil yaqdhah wa anna ta'ifatan min ahli al-'asri mimman la qidama lahum fil ilmi balagu fi inkari dhalik wa ta'ajjub minhu wa da'u annahu mustahil. Fa'allaftu hadhil karasah fi dhalik wa sammaytuha Tanwirul Halak fi Imkani Ru'yatin Nabi wal Malak.
Maksudnya, banyak yang bertanya terkait perjumpaan orang-orang khusus dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar. Sekelompok orang zaman sekarang yang belum memiliki cukup ilmu mengingkari fenomena ini dan mengklaim hal itu mustahil. Dengan alasan itulah, kata Imam As-Suyuti, saya menulis risalah ini. Sama dengan Al-Imam As-Suyuti, Ibnu Hajar Al-Haytami juga berkomentar terkait persoalan ini. Beliau menuturkan, "Angkara dzalika jama'atun wa jawwazahu akharuna wa huwa al-haqq. Faqad akhbara bidzalika man la yuttahamu minas shalihin. Bal istadalla bi hadisil Bukhari, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Ay bi'ainai ra'sihi wa qila bi'aini qalbihi." Kemudian kalau timbul pernyataan, kalau Nabi Muhammad sedang menemui seseorang, berarti kuburannya kosong. Terus orang yang berziarah gimana kalau tidak ada beliau di kuburan tersebut? Maka kalau ada pertanyaan seperti ini sebenarnya sudah dijawab oleh beberapa ulama, diantaranya Al-Imam An-Nafrawi. Yajuzu ru'yatuhu alaihi salatu wassalam fil yaqظah wal manam bittifaqil hufaz, wa innama ikhtalafu hal yara ar-ra'i dhatahu asy-syarifata haqiqatan aw yara mithalan yahkiha. فذهب إلى الأول جماعة وذهب إلى الثاني الغزالي والقرافي واليافعي وآخرون. واحتج الأولون بأنه سراج الهداية ونور الهدى وشمس المعارف كما يرى النور والسراج والشمس من بعد. Al-Imam An-Nafrawi berpendapat bahwa dalam kaitannya berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan sadar, para ulama berbeda pendapat apakah yang dilihat itu memang zatnya Rasulullah atau fisiknya Rasulullah, apakah hanya misalan saja. Maka ulama yang berpendapat bahwa yang dilihat itu zatnya Rasulullah, mereka mengumpamakan Nabi Muhammad itu seperti matahari. Matahari satu tapi dilihat oleh orang yang ada di dunia, baik yang ada di barat, di timur, selatan maupun di utara. Begitu juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah laksana matahari karena beliau adalah sirajul hidayah, adalah sinar yang menunjukkan, yang memberikan hidayah, adalah pelita, wa nurul huda wa syamsul ma'arif. Sehingga fisik Nabi Muhammad tetap ada di kuburan beliau, dan beliau bisa dilihat oleh siapapun yang bisa berjumpa dengan beliau, baik yang ada di utara, selatan, timur maupun barat. Sehingga tidak ada ceritanya orang yang berziarah ke makam Rasulullah dan suatu waktu Rasulullah berjumpa dengan orang-orang soleh, maka tetap jasad Rasulullah ada di kuburan Rasulullah, dan orang yang berziarah tidak sia-sia. Dan perlu diketahui bahwa bukan hanya para waliullah yang memiliki karamah yang berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan sadar. Para sahabat juga mengalami hal sama. Jadi sangat salah kalau kemudian ada pendapat para sahabat tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah pasca wafatnya Rasulullah. Tidak, para sahabat tetap banyak yang berjumpa dengan Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah. Begitu juga para ulama-ulama salaf, para imam mujtahid dan semacamnya. Dalil dari sahabat yang pernah berjumpa dengan Rasulullah adalah sahabat Zaid bin Kharijah. Riwayat ini terdapat dalam kitab Dalailun Nubuwah karya Imam Al-Baihaqi. Sebelum mencantumkan riwayat ini, Al-Imam Al-Baihaqi menulis judul Kesaksian Orang Mati atas Kerasulan Muhammad SAW dan para khalifah dengan riwayat yang sahih. Al-Baihaqi kemudian mencantumkan perkataan Imam Al-Bukhari dalam kitab At-Tarikh bahwa Zaid bin Kharijah ini adalah orang yang dapat berbicara setelah wafat dan memberi kesaksian terhadap Nabi dan dua khalifah setelahnya. Demikian pula kisah populer Sayyidina Utsman berjumpa dengan Nabi saat sebelum wafatnya, sebagaimana yang termaktub dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir dan Tarikh Dimashq karya Ibnu Asakir.
Dari kalangan tabi'in juga ada yang berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga, yaitu Ibnul Mubarak. Pernah suatu ketika Ibnul Mubarak ditanya oleh temannya dalam sebuah keterangan, kana Ibnul Mubarak yukthirul julusa fi baitihi, faqila lahu ala tastawhish, faqala kaifa astawhish wa ana ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Ibnul Mubarak itu banyak berdiam diri di rumahnya. Lalu ditanya oleh temannya, apakah kamu tidak resah? Ibnul Mubarak menjawab, bagaimana aku resah padahal aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, inilah beberapa dalil baik dari hadis maupun dari pengalaman para ulama bahwa bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga itu adalah hal yang sangat mungkin dan bukan mustahil, dan bisa terjadi ketika masih ada di dunia, bukan nanti ketika ada di akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.